Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Banata Sania dan ini teman saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Humaya. Di sini kami akan menjelaskan apa itu Banten dan masyarakat pluralisme. Sifat pluralistik yang dimiliki Provinsi Banten tidak bisa diabaikan begitu saja. Di ujung paling barat Pulau Jawa saat ini terdapat sebuah provinsi bernama Banten. Provinsi Banten adalah rumah bagi banyak sekali kisah dan catatan sejarah yang tak ternilai harganya, baik dari segi uang maupun sumber daya lainnya. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Banten sekarang dan Banten pada masa kesultanan sebelumnya sangatlah berbeda. Pada zaman prasejarah, ketika masyarakat Banten zaman dahulu hidup dan menganut animisme, Banten banyak mengalami pergantian pemerintah antara abad ke-10 sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi. Menurut catatan sejarah, Banten adalah rumah bagi suku etnis kuno yang menganut animisme. Masyarakat yang bermukim di Desa Kanekes, Kecamatan Lewudi Damar, Kabupaten Lebak ini merupakan suku Baduy masa kini yang mengabdi menjaga tanah leluhur hingga akhir hayat. Banten adalah sebuah wilayah di Pulau Jawa, Indonesia. Wilayah ini dulunya sangat penting bagi wilayah Jawa Barat, namun sempat terisolir pada tahun 2000 dengan dipilihnya Peraturan Nomor 23 Tahun 2000 tentang pengembangan wilayah Banten, dan Banten menjadi salah satu tempat berdirinya kerajaan Islam yang sangat besar di Nusantara dan dibawanya maju oleh banyak peneliti logis juara. Masih terdapat penduduk Hindu di Banten sebelum munculnya Islam. Namun, Syarif Hidayatullah yang saat itu berasal dari Cirebon secara bertahap tiba di Banten untuk menyebarkan Islam ke seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1457 Masehi, Syarif Hidayatullah menikah dengan adik Bupati Banten. Pernikahan tersebut menghasilkan 2 orang anak, yaitu Nyai Kawanganten dan Pangeran Hasanuddin. Ketika penguasa Hasanuddin beranjak dewasa, Syarif Hidayatullah berangkat ke Cirebon untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai tumenggung di sana. Pangeran Hasanuddin diberi tanggung jawab untuk menyebarkan Islam di Banten untuk sementara. Penguasa utama Banten, Maulana Hasanuddin, yang memerintah pada tahun 1527 sampai 1570 Masehi, mulai menata wilayah Islam Banten yang dimulai ketika wilayah Demak mengambil alih kekuasaan. Kesultanan Maulana Hasanuddin menguasai Sumatera Selatan dan kedua sisi Selat Sunda. Pada masa-masa ini, Kesultanan Banten mengalami kemajuan yang sangat signifikan sebagai kerajaan Islam di Nusantara pada masa Maulana Hasanuddin. Sebagai kesultanan kedua dan pewaris tahta ayahnya, Sultan Maulana Yusuf hanya menerapkan strategi pembangunan yang lebih konsentrasi pada pertumbuhan infrastruktur kota, kawasan pemukiman, keamanan kawasan, perdagangan, dan pertanian. Pada masa Kesultanan Abdul Fattah atau Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten mencapai puncak kemegahannya dan mulai menguasai Nusantara. Pada masa Kesultanan Ageng Tirtayasa memberikan pengaruh dan perubahan yang besar di wilayah Banten pada masanya, serta mensejahterakan masyarakat lokal Banten. Penguasa Ageng Tirtayasa merupakan seorang ahli yang dikenal dengan sistem individual dan berhasil dalam membina pola pikir para pejuang Banten dengan mendapatkan tenaga pendidik yang ketat dari Arab, Aceh, Makassar, dan berbagai kabupaten lainnya. Kesultanan Banten memulai pertempuran tabrak lari di Batavia untuk melawan VOC dan secara bertahap memperluas kapasitas wilayah hingga kesultanan. 2 kata yang berasal dari pluralisme yaitu plural dan isme. Plural yang mengandung arti jamak atau banyak, sebaliknya isme mengacu pada pemahaman. Oleh karena itu, pluralisme merupakan suatu paham atau teori yang didasarkan pada anggapan bahwa realitas itu banyak substansinya. Kemungkinan konflik merupakan salah satu aspek dari masalah keberagaman. Tentu saja hal ini terasa janggal, mengingat hikmah dari agama manapun pada umumnya mengedepankan keseimbangan dan keadilan manusia. Semua agama mempunyai visi ini. Sepanjang masa, semua jaringan
tetap memiliki komitmen untuk melaksanakan pelajaran mendasar dari agama-agama ini dalam rutinitas sehari-hari. Secara etimologis, pluralisme ketat berasal dari dua kata, yakni pluralisme dan agama dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Inggris. Karena istilah pluralisme ketat berasal dari bahasa Inggris, maka dari itu bahasa Inggris kamus harus dibaca untuk definisi yang sangat tepat. Anggapan pluralisme menyatakan bahwa agama-agama diperlakukan setara apapun jenisnya dan kebenaran agama dipandang relatif. Pluralisme yang ketat menerima bahwa semua agama dengan cara yang berbeda-beda dapat diterima oleh Tuhan yang sama. Atau sebaliknya, pengertian ini menyatakan bahwa agama adalah wawasan manusia yang diperbandingkan dengan Tuhan yang Maha Esa. Maka mengingat karena relativitasnya, maka tidak ada agama yang dapat menyatukan atau mempercayai bahwa agamanya lebih benar daripada agama lain, agamanya atau menerima bahwa yang utama agamanya yang sah. Beberapa teolog pluralis percaya bahwa pluralisme agama telah berkembang sejak lahirnya agama Hindu-Weda sekitar tahun 2500 Masehi, diikuti oleh munculnya agama Buddha sekitar tahun 500 Masehi, dan kemudian pada masa pemerintahan Kesultanan Islam abad ke-8 Masehi, Zoroastrianisme pertama kali mendapat pinjakan di India ketika penganutnya meninggalkan negaranya untuk mencari keselamatan. Kemudian pada saat itu agama diuji oleh Kekaisaran Romawi kuno yang menyadari keberadaan banyak dewa. Roma tradisional sebagai salah satu pilar utama republik, mereka percaya bahwa strategi Romawi adalah elemen perbatasan yang penting bagi kerajaan multinis. Sebagai negara yang memahami bahwa akan ada banyak Tuhan, orang-orang Romawi tidak peduli jika negara yang mereka takluk tetap menghormati dewa-dewa mereka. Selama apapun, mereka juga tetap untuk mengakui Tuhan orang Romawi. Ketidaktaatan dalam menunjukkan iman mereka kepada Tuhan Roma dapat dipandang sebagai pemberontakan melawan otoritas Roma dan dipandang sebagai perlawanan politik terhadap pemerintahan Romawi. Tapi itu tetap di sana yang menolak, khususnya umat Kristen dan Yahudi. Para penguasa Romawi memandang hal ini sebagai suatu bentuk pembangkangan sehingga menimbulkan perselisihan yang berbeda-beda. Pada abad-abad tersebut, pluralisme bukanlah sebuah kerangka kerja. Aspek teologis, metodologis, dan konspektual menjadi ciri pluralisme secara keseluruhan. Filosofis namun lebih merupakan dogma dan keyakinan yang bermanfaat. Pluralisme sebagai landasan komprehensif, metodologis, teologis, dan filosofis abad ke-21 ke-18 oleh para sarjana Kristen dan Katolik Eropa. Para teolog meyakini pluralisme lahir pada abad ke-17 promosi di Eropa dengan diadakannya Perjanjian Westphalia 1648. Ketika perjanjian tersebut melambangkan munculnya kebebasan gagasan agama yang memunculkan beberapa tokoh, misalnya Johann Locke dan Thomas Paine, yang mendapatkan terwujud toleransi dan moderasi beragama. Kalau dipikir-pikir, pengalaman Islam dengan berbagai agama telah berlangsung terus-menerus sejak zaman Muhammad SAW. Nabi Islam dibawa ke dunia pada masa agama Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, dalam membentuk tuntunan sosial di Madinah, Nabi tidak pernah meninggalkan dua pertemuan tersebut. Sebaliknya, dia memperhitungkan kebutuhan masyarakat Yahudi dan Nasrani, kemudian mempersilahkan mereka untuk berkoordinasi dan hidup berdampingan sebagai satu kesatuan. Langkah Nabi ini sampai saat ini dikenal sebagai pelaksana saksi Madinah. Solidaritas agama dunia lain adalah salah satu spekulasi penting dalam pembicaraan pluralisme ketat. Tokoh utama adalah
Fritjof Kuhn, seorang peneliti masyarakat Jerman yang dipandang Said Hussein Nasr sebagai orang yang paling sah dalam isu ini. Dengan teori tersebut, Kuhn yang lahir di Basel, Swiss pada tanggal 18 Juni 1907 meyakini bahwa meski secara lahir agama itu unik, namun secara umum semua agama adalah suatu yang serupa. Dengan kata lain, solidaritas agama-agama ini terjadi pada tingkat yang luar biasa. Sun yang berganti nama menjadi Muhammad Isa Nuruddin sejak menjadi muslim ini memang mencari kesamaan keyakinan antar agama tersebut dengan menyusun ide-ide yang ekstoris dan eksklusif seperti yang dikatakan Sun yang pernah dikutip oleh Huston Smith dengan asumsi tidak ada persamaan dalam agama. Kami tidak akan menyebut mereka dengan nama yang mirip agama. Jika tidak ada perbedaan di antara mereka, kami juga tidak akan menyebut dengan kata mazmuk agama. Sun menegaskan bahwa periode persamaan antara agama-agama tersebut terletak pada sisi rekondisi, perwujudan dan wilayah aspek eksoteris, perbentukan lahirnya syariah yang menjadi perbedaan. Wilayah Banten terdiri dari 4 rejim dan 4 komunitas perkotaan, antara lain Pemerintahan Serang, Pemerintahan Tangerang, Rejim Pandeglang, Rejim Lebak, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Provinsi Banten mempunyai ketakwaan yang kuat terhadap agama Islam. Tingkat ketahanan yang tinggi, mayoritas masyarakat setempat menganut agama Islam. Islam 96,6%, Kristen 1,2%, Katolik 1%, Buddha 0,7%, Hindu 0,4%. Namun penganut agama berbeda dapat tinggal bersebelahan dengan tenang. Masyarakat area mempertahankan gagasan toleransi pluralisme yang tetap di antara kelompok agama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kehormatan hubungan yang baik dan sampai saat ini keselarasan tetap terjaga, serta pekerjaan yang penting sebagai pionir yang tegas dan tokoh daerah adalah kerja kerasnya memberikan keteladanan yang baik dan hasil yang baik. Mungkin ini dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.